Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD pasti tidak asing dengan jalan fisik ke timur yang biasa dikenal dengan jalan kampus. Jalan kampus yang membelah kompleks perguruan tinggi UNSUD dan menjadi jalan lintas utama bagi para mahasiswa, dosen, karyawan, serta masyarakat. Jalan kampus ini akan diubah namanya menjadi Jalan Profesor Rubijanto Misman. Perubahan nama jalan ini didasari oleh jasa yang telah Profesor Rubijanto Misman berikan kepada UNSUD, pemerintah, dan masyarakat Banyumas. Perubahan nama jalan ini juga didasari oleh dorongan para alumni. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa beliau layak mendapatkan penghormatan terbaik di akhir hidupnya dengan membuat namanya menjadi nama jalan. Jalan kampus atau Jalan Profesor Rubijanto Misman dikenal dengan street food-nya yang murah dan beragam. Banyaknya penjual makanan atau pedagang kaki lima menjadi salah satu penyebab macetnya Jalan Kampus atau Jalan Profesor Rubijanto Misman. Ditambah lagi dengan kondisi jalan yang sempit dan banyaknya kendaraan pribadi yang melintas. Selain itu, parkir kendaraan yang masih sembarangan juga mendasari penyebab macetnya Jalan Kampus atau Jalan Profesor Rubijanto Misman. Jalan kampus atau Jalan Prof. Rubijanto Misman juga dinilai tidak pedestrian friendly atau ramah pejalan kaki. Hal-hal seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti jalan yang sempit, kondisi parkiran buruk, banyak pedagang kaki lima, serta tidak ada trotoar menjadikan para pejalan kaki tidak nyaman saat melewati jalan kampus atau Jalan Prof. Rubijanto Misman ini. Seperti cuplikan video berikut yang menggambarkan banyak kendaraan dan pedagang kaki lima yang hampir memenuhi jalan. Namun, dengan adanya kasus tersebut, pasti orang lebih memilih mengendarai motor karena akses jalan kaki masih sulit, sehingga tidak ada ruang untuk para pejalan kaki. Padahal, dengan pejalan kaki bisa menurunkan tingkat kemacetan yang terjadi di jalan kampus tersebut. Jam-jam yang rawan kemacetan yaitu mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, karena terdapat banyak aktivitas mahasiswa seperti berangkat kuliah atau mencari sarapan. Selain itu, jam rawan macet juga terjadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana banyak mahasiswa beraktivitas seperti berangkat atau pulang dari perkuliahan, serta mencari jajan dan makan siang. Apalagi pada sore hari sampai malam hari, di mana aktivitas tidak hanya banyak dilakukan oleh mahasiswa, melainkan juga masyarakat dan orang sekitar. Sehingga jalan kampus atau Jalan Profesor Rubijanto Misman terasa lebih penuh. Untuk mengatasi hal tersebut, kelompok kami telah menelaah 4 alternatif solusi yang akan kami bahas berikut ini. Pengambilan keputusan jalan kampus yang macet di area Universitas Jenderal Sudirman. Adapun alternatif yang pertama yakni pelebaran jalan dan pemindahan pedagang kaki lima atau PKL. Pelebaran jalan dan pemindahan pedagang kaki lima memiliki beberapa kelebihan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan lingkungan sekitar jalan tersebut. Yang pertama yakni meningkatkan kapasitas jalan menjadi lebih lebar, yang mana hal ini dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat waktu perjalanan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, di mana jalan yang lebih lebar memberikan ruang yang lebih baik bagi pengendara serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Lalu yang ketiga, kemudahan aksesibilitas. Jalan yang diperlebar memudahkan akses ke berbagai tujuan, seperti memudahkan akses mahasiswa dan dosen saat menuju ke kampus sehingga mengurangi kemungkinan keterlambatan. Yang keempat, peningkatan keamanan pejalan kaki. Dengan memindahkan PKL dari area pinggir jalan atau trotoar, maka pejalan kaki akan lebih banyak ruang untuk berjalan tanpa terhalang atau terganggu serta meningkatkan keselamatan mereka dan mengurangi risiko kecelakaan pejalan kaki.
Yang kelima, kebersihan dan sanitasi yang lebih baik. Pemindahan PKL dapat membantu meningkatkan kebersihan dan sanitasi kota dengan menyediakan area yang dilengkapi dengan tempat sampah dan fasilitas sanitasi, maka limbah dapat dikelola dengan lebih baik sehingga mengurangi risiko penyakit. Lalu yang terakhir, peningkatan tata kota. Pemindahan PKL dapat membantu meningkatkan tata kota dan estetika perkotaan. Dengan memindahkan mereka ke area yang ditentukan, maka kota dapat merancang ruang publik yang lebih teratur dan nyaman untuk digunakan oleh para penduduk sekitar. Pelebaran jalan dan pemindahan pedagang kaki lima juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan yang perlu diperhatikan. Di antara lain, yang pertama itu biaya yang tinggi. Proses pelebaran jalan melibatkan biaya yang signifikan termasuk pembelian lahan, penghancuran struktur yang ada, dan konstruksi jalan baru. Biaya ini dapat menjadi beban besar bagi pemerintah atau pemilik proyek tersebut. Yang kedua, potensi konflik pemukiman. Pelebaran jalan terkadang melibatkan pembongkaran atau pengusiran penduduk yang tinggal di sekitar jalan yang diperlebar. Ini dapat memicu konflik sosial dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang ada. Lalu yang ketiga, dampak ekonomi pada pedagang, di mana pemindahan PKL ini dapat berdampak negatif pada pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka. Jika area baru tidak memiliki basis pelanggan yang kuat atau aksesibilitas yang baik, pedagang dapat mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Lalu yang terakhir yaitu kesulitan adaptasi. Pemindahan PKL ke area yang baru mungkin memerlukan adaptasi yang sulit bagi mereka. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru, persaingan yang berbeda, dan kebijakan baru yang mungkin berdampak pada cara menjalankan usaha mereka. Alternatif kedua, ada pemberlakuan aturan parkir dan pembuatan tempat khusus parkir. Kelebihan, kondisi kendaraan parkir lebih teratur, parkir menjadi lebih aman, kemudian terhindar dari pungli parkir dan parkir liar yang menyebabkan kecelakaan. Kemudian ada kelemahannya, terdapat tukang parkir yang kehilangan pekerjaan, tidak ada lahan khusus parkir, kurang efektif dan efisien karena kemacetan tetap terjadi, kurang strategis dan tiada lahan untuk pembuatan tempat parkir. Kemudian yang terakhir ada wilayah parkir khusus bisa saja tidak terpakai karena konsumen hanya sebentar saat memarkirkan kendaraannya. Alternatif yang ketiga yaitu meningkatkan transportasi umum. Kelebihan dari alternatif yang ketiga yaitu yang pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, yang kedua, kompatibel untuk dilaksanakan dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Dan untuk kelemahan dari alternatif ketiga yaitu yang pertama, proses lebih lama dan dibutuhkan biaya lebih mahal untuk pengadaan bus dan halte. Yang kedua, memerlukan kerjasama berbagai pihak secara luas. Yang ketiga yaitu tidak ada lahan membuat halte kecuali memindahkan pedagang kaki lima. Oke, untuk yang selanjutnya kita memasuki alternatif yang terakhir yaitu alternatif yang keempat. Adapun alternatif yang keempat itu yaitu pembuatan rute jalan alternatif. Jadi, pembuatan rute jalan alternatif ini bisa dilakukan dengan menggunakan jalan kecil yang sudah ada di sekitar jalan kampus, atau bisa juga dengan membuat jalan yang baru dengan cara memotong pemukiman warga. Nah, setiap alternatif itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari alternatif ini yaitu mengurangi macet di jalan kampus atau jalan Profesor Rubianto Misman. Hal ini karena pengguna jalan bisa menggunakan jalan alternatif yang ada. Di sisi lain, alternatif yang keempat ini pasti punya kelemahan, dan di sini ada beberapa kelemahan, yaitu yang pertama menambah macet di jalan lain, yang kedua dapat mengganggu aktivitas karena memasuki kawasan warga, yang ketiga menambah anggaran apabila memotong pemukiman, yang keempat lebih jauh dan tidak efisien waktu untuk pengguna jalan.
Nah, dari beberapa alternatif yang sudah dijelaskan dan disebutkan kelebihan dan kekurangannya, kelompok kami memutuskan bahwasanya keputusan alternatif yang kita ambil yaitu pelebaran jalan dan pemindahan pedagang kaki lima. Seperti yang sudah kita simak sebelumnya, alternatif pelebaran jalan dan pemindahan pedagang kaki lima ini merupakan alternatif yang dinilai paling solutif karena kelemahan dan kelebihannya yang lebih masuk akal dibandingkan dengan alternatif yang lain. Jadi kelompok kami memutuskan bahwa pelebaran jalan dan pemindahan pedagang kaki lima ini bisa mengurangi macet di Jalan Kampus atau Jalan Profesor Rubianto Misman. Baik, itu tadi merupakan salah satu contoh proses pengambilan keputusan berdasarkan metode intuitif. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.